ini kita akan membicarakan sedikit opini mengenai demokrasi liberal yang ada di Indonesia. Demokrasi liberal di Indonesia sangat mengedepankan kekuasaan. Ciri khas kekuasaan demokrasi ini adalah pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi. Artinya kekuasaan pemerintahannya dibatasi sehingga pemerintah tidak bisa sewenang-wenangnya untuk bisa memberikan batasan kepada masyarakatnya. Pada era globalisasi seperti ini, tidak menutup kemungkinan negara kita sedang mengalami demokrasi liberal. Karakteristik Indonesia yang memiliki banyak keragaman suku bangsa dan negara. Kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 77 ini tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami flashback terjadinya sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu contohnya yaitu sistem demokrasi liberal. Pada saat ini mungkin di Indonesia sedang mengalami sistem demokrasi liberal. Ya, saya setuju dengan itu. Demokrasi liberal masih berjalan sampai sekarang. Salah satu bentuk demokrasi liberal yang terjadi saat ini adalah masih berjalannya sistem multipartai. Multipartai ini dibuktikan dengan saat berlangsungnya pemilu, di mana banyak partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dengan adanya banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu, masyarakat individu atau golongan partai politik mempunyai kebebasan atau peluang yang besar untuk bisa terjun ke dalam parlemen. Gak setuju mas aku mas. Kenapa? Menurutku ya partai politik semakin banyak partai politik yang ada di situ, partai politik akan semakin bersaing mas. Dengan persaingan itu ego para partai politik semakin tinggi. Jadi setiap partai politik inginlah contohnya kekuasaan gitu. Terus dengan egonya pribadi dari partai politik sendiri akan menimbulkan perpecahan mas. Menurut saya gitu. Menurut saya tidak setuju dengan ketidaksetujuan PN mas. Karena sistem demokrasi liberal sendiri itu tujuannya itu untuk bersaing. Dan itu bersaingnya dengan kebebasan yang penuh. Jadi dengan adanya sistem multipartai kita dapat masyarakat itu bisa memilih hanya dengan luas. Jadi banyak pilihan lah yang bisa dipilih masyarakat dengan hak demokrasi yang setara. Ya, tapi menurut saya kenyataan yang ada di lapangan sekarang kita tahu mulai dari multipartai dari tahun ke tahun Indonesia tidak bisa dikatakan dengan kebebasan memilih karena nyatanya yang ada di lapangan kita tahu sendiri masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mudah Bodohi. betul bisa dikatakan begitu karena tidak ada pendirian tersendiri dari masyarakat kita. Contoh saja di kehidupan pemilu. Betul, dari sisi Anda mungkin bisa mengatakan multipartai bisa dikatakan kebebasan dalam memilih. Tapi kenyataan di lapangan yang tidak terungkap di media, terkadang kita tidak tahu sisi buruknya. Contoh saja misalnya ketika ada serangan fajar dan lain-lain. Jadi mungkin menurut saya multipartai di Indonesia sendiri yang sedang dijalani ini mungkin masih bisa dikatakan sangat buruk untuk digunakan dalam demokrasi kita. Sehingga di Indonesia ini mungkin pendapatnya Mas Slamet ini di Indonesia multipartai tidak memiliki satu partai yang kuat. Betul. Untuk membentuk pemerintahan sendiri sehingga membentuk koalisi partai yang lain. Mungkin ada yang bisa menyangka mengenai partai politik yang seperti ini yang sedang booming di Indonesia. Menurut saya multipartai ini cocok di Indonesia karena apa? Indonesia ini termasuk negara yang beraneka ragam baik itu dari ras, suku, agama maupun budaya. Dan dengan keberagaman itu, dengan adanya multipartai ini sangat mendukung keberagaman itu karena multipartai ini menjadi wakil dari keberagaman Indonesia. Memang seperti itu, sistem multipartai umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman. Indonesia mungkin bisa menerapkan multipartai. Iya bisa.
tapi untuk penerapannya seperti apa? Gini Mas, multipartai kalau sudah berjalan di Indonesia dari dulu sampai sekarang itu gimana ya, konfliknya makin banyak. Tidak ada power yang ditimbulkan dari multipartai untuk bangsa ini. Karena apa? Betul. Karena partai itu sendiri memiliki egois yang tinggi-tinggi. Betul. Mungkin bisa saya tambahi atas dasar kekurangan kita yang sekarang ini menggunakan sistem multipartai. Oke. Untuk pemerintah sendiri mungkin program-programnya kurang efektif untuk dijalankan. Nah, Semisal contoh pembagian yang kemarin Bansos. program PLT ataupun PLT. bansos dan lain-lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu mungkin contoh dari ketidakberhasilan multipartai dijalankan di negara kita. Kalau menurut saya itu bukan dari sistemnya yang tidak berhasil ya, tapi itu dari individu yang berperan dalam parlemen tersebut. Nah, peran masyarakat dalam sistem demokrasi liberal kan di sini notabene suatu kebebasan untuk berpendapat atau berargumen, berekspresi. Nah, masyarakat di sini ya, dengan banyaknya partai yang ikut atau dengan adanya multi partai, masyarakat yang punya banyak pilihan sehingga masyarakat bisa menganalisis mana nih yang cocok dengan yang bisa mengatur atau mengelola negara saya. nah Ya, itu nanti kan juga berhubungan dengan kehidupan mereka juga, keberlangsungan negara. terus Mas ya, kan ngomong bukan sistemnya yang salah tetapi individu. Jika individunya sudah semisalnya melenceng, berarti sistem itu tidak cocok Mas untuk Indonesia Mas. Apalagi penerapan untuk masyarakat yang dikasih banyak pilihan. Dengan banyak pilihan itu kan semakin memporak-porak masyarakat Mas, memecah belah gitu. Dan juga mungkin dari saya mengamati Mas Ama, bisa kita bilang itu menjadi kebingungan masyarakat kita sendiri karena kita tahu multipartai yang kita jalankan termasuk partai-partai besar yang ada di Indonesia hampir saat ini sudah mendominasi ataupun ya itu aja yang keluar. Jadi mungkin tidak bisa kita gunakan terus-menerus dengan sistem demokrasi multipartai saat ini juga. Oke. Berarti gini ya, dari pendapat-pendapat yang Anda sampaikan semuanya, saya bisa menarik kesimpulan mengenai ini, bahwasanya Indonesia ini kan sebagai negara karakteristik Indonesia ini menjadikan Indonesia menjalankan sistem multipartai yang sangat ekstrim. Akibatnya sistem kepartaian dengan jumlah partai yang sangat banyak. Pendirian partai politik tidak dibatasi, sehingga fragmentasi kekuatan politik dalam parlemen, persaingan antar politik di dalam dan di luar parlemen akan menghiasi dinamika politik multipartai yang ada di Indonesia. Sistem multipartai yang ada di Indonesia ini mungkin ada kelemahan dan kelebihannya. Salah satu kelebihan dari adanya multipartai ini adalah setiap individu diberikan kesempatan menjadi pimpinan sebuah partai politik dan kebebasan untuk berpendapat. Namun, kelemahan dari sistem politik tersebut yang pertama yaitu program pemerintahan kurang berjalan dengan efektif, sehingga Indonesia belum pernah melahirkan negara yang sangat super power. Mungkin itu opini dan konklusi yang bisa kami sampaikan. Mungkin di dalam talkshow ini kita masih banyak kekurangan baik pemikiran maupun percakapan yang kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.